Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan sampai selama-lamanya kita akan tetap ada di tempat ini untuk mengasihi dan melayani Bapak Yahweh. Haleluya, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang hati yang kotor dimuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, organ hati yang kita miliki itu memiliki banyak peranan penting di dalam tubuh kita. Beberapa di antaranya, hati itu punya fungsi sebagai penghancur eritrosit atau sel darah merah yang umurnya sudah tua, saudara. Jadi ketika sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita itu sudah menua, maka sel darah merah yang sudah tua ini akan dihancurkan oleh hati. Lalu selain berfungsi sebagai penghancur eritrosit, hati itu juga punya fungsi sebagai pengolah vitamin. Katakanlah kita mengkonsumsi vitamin D, saudara. Dan ketika vitamin D itu masuk ke dalam tubuh kita, maka zat aktif di dalam vitamin D itu akan diaktifkan oleh hati bersama-sama dengan ginjal. Jadi hati dan ginjal ini akan kolaborasi untuk mengaktifkan zat aktif yang ada di dalam vitamin D. Jadi hati yang ada di dalam tubuh kita itu juga bisa mengaktifkan zat aktif, saudara, di dalam vitamin D yang kita minum. Nah lalu selain dua fungsi ini, hati yang ada di dalam tubuh manusia itu juga punya satu fungsi, yaitu sebagai mesin detoksifikasi. Mesin yang akan membuang atau menetralkan racun yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi ketika tubuh manusia itu kemasukan racun, maka hati ini punya peranan penting, saudara, untuk melindungi tubuh kita dari serangan racun tersebut. Di mana saat itu cara hati melindungi tubuh kita, hati itu akan mengubah zat-zat buangan, hati itu akan mengubah sisa-sisa obat dan racun, dan kemudian hati itu akan mensekresi atau mengeluarkan semua racun dan sisa-sisa obat melalui urin kita atau air kencing kita, saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sangat vital fungsi atau peranan hati itu di dalam tubuh kita, saudara. Saya bayangkan, andai kata di dalam tubuh kita itu tidak ada hati yang fungsinya sangat vital dan sangat penting ini, seperti apa kita, saudara? Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita makan itu mengandung racun atau tidak, tapi bagaimana kalau ternyata apa yang kita makan itu mengandung racun? Dan bagaimana juga kalau Bapak Yahweh itu tidak menciptakan hati yang fungsinya akan menghancurkan, mensekresi, mengeluarkan racun itu dari dalam tubuh kita. Nah ini kalau kita melihat fungsi hati secara medis, saudara-saudara sekalian. Nah akan tetapi lain halnya, kalau kita coba melihat kebiasaan dari orang-orang Babel dan orang timur dekat kuno zaman dulu, saudara. Nah zaman dulu, orang-orang Babel dan orang timur dekat kuno, secara khusus seorang haruspek atau seorang praktisi haruspeke atau haruspaisi atau seorang peramal, seorang haruspek akan memakai hati binatang yang dikorbankan. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang haruspek itu akan pakai hati manusia untuk melihat penyakit yang diderita seseorang. Ketika ada orang yang sakit, tapi sakitnya itu tidak ditemukan, saudara.
Coba kita baca dulu. Di dalam kitab suci itu juga ada prakteknya haru spicy ini saudara. Kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-21 ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, sebab Raja Babylon telah berdiri di jalan utama, di pangkal kedua jalan itu untuk melakukan penelaahan. Dia telah mengocok di antara anak-anak panah, dia telah meminta pada terafim, dia telah menerawang dengan apa itu? Hati. Dan saya sudah cek saudara, bahasa Ibraninya itu bukan left, tapi betul-betul bahasa Ibraninya kafet. Jadi yang diterawang oleh Raja Babylon ini betul-betul pakai hati saudara. Jadi betul-betul hati dalam wujud fisik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babel dan orang-orang timur dekat kuno zaman dulu. Dulu itu ada seorang yang namanya atau profesinya itu sebagai haruspek. Dia adalah praktisi peramal, di mana dia akan pakai hati binatang yang dikorbankan dan juga dalam beberapa kasus pakai hati manusia yang tujuannya itu untuk melihat satu penyakit pada seseorang saudara. Kalau setelah orang itu coba dibawa ke tabib, dicarikan obat, tapi tidak pernah sembuh dan tidak diketahui apa penyakit sesungguhnya, maka seorang haruspek itu akan menyembelih binatang, biasanya kambing, lalu diambil hatinya. Setelah binatang itu dijampi-jampi dulu ya, setelah binatang itu didoakan, dan mungkin saya bayangkan penyakitnya orang ini dijampi-jampi, terus dicoba dipindah ke kambing. Lah kambingnya itu akan dijampi-jampi. Lalu setelah dijampi-jampi disembelih, diambil hatinya lalu diperiksa. Bahkan sampai saudara, hati yang dalam bentuk wujud fisik hati itu sampai dibuatkan apanya ya kalau saya nyebut ya. Jadi sampai dibuatkan semacam tiruannya dari logam. Nah, jadi hati itu dimal, dibelat gitu ya. Ngerti dimal ya? Dimal itu diapa guys? Ya dicetak lah, ya dibelat gitu, dibentuk hati. Hati ditaruh di atas plat, terus plat itu dipotong. Lah nanti di plat itu dikasih tulisan-tulisan. Itu setelah beberapa ratus tahun kemudian. Supaya apa? Supaya praktis. Kalau ada orang sakit, tinggal hati tiruan yang dari plat tembaga ini nanti akan didoakan, dijampi-jampi, terus nanti mereka akan melihat dari hati tiruan ini saudara. Ya, kalau yang kena sebelah sini, ini penyakitnya apa? Gitu loh. Jadi kalau saudara lihat itu seperti kalau saudara pernah lihat skema atau bagannya pijet refleksi. Pernah lihat saudara? Ya, kalau saudara buka di Google, saudara ketik titik refleksi pada kaki manusia. Itu kan keluar gambar kaki, terus di gambar kaki itu ada titik-titik. Kalau di jempol dipencet itu nanti hubungannya dengan saraf apa. Nanti kalau jentiknya dipencet hubungannya dengan saraf apa. Jadi sampai dibuatkan malnya supaya ketika nyembelih hati, orang tidak bingung lagi. Oh, yang menunjukkan tanda itu di bagian ini. Lah ini penyakitnya apa ini? Gitu loh saudara ya. Jadi sudah ada bagannya. Jadi dulu saudara, orang-orang Babel dan orang timur dekat kuno, kalau ada orang yang sakit dan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh karena tidak ditemukan penyakitnya, maka mereka itu akan nyembelih binatang. Nah lalu binatang yang disembelih sama haruspek ini, hatinya akan diambil lalu dilihat dan diamati seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah di situ peramal ini dia akan mencari tanda atau mencari pesan di dalam hati binatang tersebut. Karena apa? Karena waktu itu mereka meyakini bahwa hati binatang yang dikorbankan itu akan memberitahu kepada mereka penyakit apa yang sedang diderita oleh
orang tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus hati yang dipakai itu betul-betul hati dari manusia, saudara. Dan nanti setelah harus menemukan penyakitnya, maka si peramal ini akan ngasih tahu keluarga dari orang yang sakit supaya apa? Supaya keluarganya itu nyariin obatnya sesuai petunjuk penyakit yang dilihat dari hati binatang tadi. Jadi begitu sudah dilihat hati binatangnya, oh yang tidak beres itu di hati sebelah ini. Kalau hati sebelah ini yang tidak beres, ini karena sakit ini. Nanti setelah disimpulkan penyakitnya apa, peramal ini akan ngomong sama keluarganya. Ya sudah, kamu belikan saudaramu ini obat seperti ini. Ya, karena yang ditunjukkan oleh hati yang disembelih tadi adalah penyakitnya seperti ini. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tahu bahwa hati yang selalu berhubungan dengan zat-zat buangan, hati yang selalu berhubungan dengan sisa-sisa obat, racun dan penyakit di dalam tubuh manusia ini. Inilah kenapa tadi saya katakan hati itu saya sebut sebagai sebuah hati yang kotor. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa hati yang selalu berhubungan dengan zat-zat buangan, hati yang berhubungan dengan sisa-sisa obat, hati yang berhubungan dengan racun dan penyakit, inilah kenapa hati itu saya katakan kotor. Dan kalau hati kaitannya dengan pikiran, maka racun dan penyakit yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam pikiran manusia. Hati itu kaitannya dengan pikiran, saudara. Sekalipun saya katakan ada organ tubuh lain yang juga terhubung atau berkaitan secara langsung dengan pikiran. Saya ambil contoh seperti apa? Jantung dan lambung. Ya coba, ketika seseorang itu terlalu berat memikirkan sesuatu, biasanya lambung dan jantungnya itu akan bereaksi, saudara. Ya, kalau jantung yang bereaksi, biasanya apa? Terjadi serangan jantung secara mendadak. Kalau lambungnya yang bereaksi, akan muncul apa? GERD. Atau apa itu GERD itu? Asam lambung yang menusuk sampai ke jantung, bahkan bisa sampai ke tenggorokan juga, saudara. Tapi hati itu juga berhubungan dengan pikiran. Nah, kalau hati berhubungan dengan pikiran, maka racun dan penyakit yang dimaksud di sini yang mengotori itu adalah segala sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam pikiran manusia dan juga di dalam sikap dan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar dari kita, saya percaya pasti sebagian besar dari kita memiliki masa lalu yang tidak baik. Bahkan mungkin bisa saya katakan 90% orang yang ada di dunia ini, mungkin masa lalunya itu juga tidak baik, saudara. Nah ini sama seperti saya sendiri dulu, yang masa lalunya itu juga sangat tidak baik. Tetapi saya bersyukur, saudara, sebelum saya masuk dalam lingkaran kejahatan yang lebih dalam, waktu itu Bapak Yahweh tangkap saya terlebih dahulu. Dan tidak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang benar semua kita yang ada di tempat ini, saya tidak usah jauh-jauh keluar, tapi saya bicara yang ada di lingkup kita dulu. Katakanlah benar apa yang saya katakan, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, itu betul-betul memiliki masa lalu yang kelam. Atau bisa saya katakan kita itu dulu brengsek. Tetapi saya ingin memberitahu bahwa tidak masalah seperti apapun kelam dan brengseknya masa lalu kita. Karena apa, saudara? Karena yang Bapak Yahweh lihat dari kita, itu bukan masa lalu kita. Tapi yang Bapak Yahweh lihat dari kita, itu perubahan dalam diri kita sekarang ini. Amin. Ya, yang Bapak Yahweh lihat dari kita, itu bukan masa lalu kita.
bukan seperti apa kita dulu. Tapi yang Tuhan lihat, itu perubahan dalam diri kita sekarang ini. Dan saya katakan itu tidak salah kalau kita punya masa lalu yang tidak baik. Yang salah itu bukan masa lalu yang kelam dan brengsek. Tapi yang salah itu kalau dari dulu sampai sekarang tetap brengsek dan tidak berubah. Nah itulah yang salah. Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi seperti apapun kita dulu, itu tidak jadi masalah. Buktinya saya sendiri. Kalau Bapak Yahwi itu selalu melihat kekurangan brengseknya saya dulu, saya yakin saya tidak akan berdiri di tempat ini malam hari ini. Demikian pula dengan saudara. Saya yakin kalau Bapak Yahwi melihat brengsek saudara dulu, saudara tidak akan ada di tempat ini. Mulut saudara itu akan dikunci sama Bapak Yahwi. Masa lalu mungkin bobrok, ya, rusak brengsek, kowe ora layak memuji namaku. Kan begitu saudara. Betul enggak kira-kira? Ya kan kalau Bapak Yahwi itu melihat masa lalu kita yang kelam, mulut kita itu akan dikunci. Kita tidak akan dikasih yang namanya roh puji-pujian, roh penyembahan dan roh mazmur supaya kita bisa memuliakan Bapak Yahwi. Tidak akan. Itu kalau kalau Bapak Yahwi melihat masa lalu kita, ya. Dan buktinya juga Bapak Yahwi itu juga tidak melihat masa lalu. Itu juga bisa kita lihat dari Kepa atau Petrus. Kenapa Bapak Yahwi itu kok satu pribadi yang tidak melihat masa lalu? Karena Bapak Yahwi dan Yesua itu pola pikirnya pola Ibrani, saudara. Dan pola Ibrani, saya pernah memberitahu, perspektif Ibrani atau bahasa kerennya sekarang POV, point of view-nya Bapak Yahwi, itu bukan pola Yunani. Pakainya Bapak Yahwi, point of view-nya itu pola Ibrani. Dan pola Ibrani, perspektif Ibrani ketika melihat seseorang atau satu masalah, itu sifatnya circle atau lingkaran. Artinya lingkaran ketika melihat satu masalah atau satu kondisi seseorang, Bapak Yahwi itu tidak hanya akan melihat dari satu sisi. Dalam hal ini, Bapak Yahwi itu tidak hanya akan melihat dari masa lalu kita, tapi juga dilihat perubahannya orang ini sekarang seperti apa. Kalau Bapak Yahwi melihat masa lalu, Bapak Yahwi tidak akan pernah pakai Kepa atau Petrus. Dan dia tidak akan pernah pilih atau comot Petrus itu sebagai muridnya. Dan saudara ngerti, dari 12 murid, hanya ada 3 murid yang paling dikasihi Yesua. Siapa itu? Yang pertama Yakobus, yang kedua Yohanan atau Yohanes, dan yang ketiga siapa? Kepa atau Petrus. Padahal Petrus itu orangnya 11-12 lah sama saya. Budrekan. Petrus itu budrekan saudara. Tapi kenapa? Saat itu Yesua ada bersama-sama dengan Kepa atau Petrus. Tapi Yesua tetap memilih dan memakai Petrus. Karena Petrus itu punya karakter yang menonjol dibandingkan 12 murid lainnya. 11 murid yang lainnya. Dia juga punya karakter yang menonjol. Kalau Yakobus itu karakter menonjolnya apa? Dia karakternya kasih. Yohanan itu karakternya pelayanan. Dan Petrus itu karakternya apa? Dia pemberani. Memang kalau orang pemberani, ora sing jarang ya, jarang yang kelemak-kelemek jarang. Rata-rata budrekan saudara. Petrus itu begitu, budrekan. Tapi kenyataannya, Yesua ketika masih ada bersama Petrus, Yesua itu masih hidup saudara. Yesua masih hidup dan Petrus ada bersama-sama dengan Yesua. Kalau Yesua pola pandangnya Yunani, ya Petrus sudah ditendiang. Ora usah kebudrekan, marai mencemarkan nama baikku. Kan begitu saudara, ya kan? Tapi Yesua tidak begitu. Yesua ngerti betul siapa Petrus. Yesua ngerti betul kedalaman jantung hatinya. Kepa itu seperti apa. Memang orang ini budrekan, tapi dia punya karakter seorang pemberani. Orang ini, orang pemberani itu bisa
punya nilai plus. Yesua ngerti. Karena orang yang pemberani, ketika dia memberitakan kebenaran, dia tidak akan pernah takut siapapun yang dihadapi di depannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi kenapa Bapak Yahweh dan Yesua itu tidak mempermasalahkan masa lalu kita yang kelam? Karena yang dilihat Bapak Yahweh dan Yesua itu perubahan sikap kita yang sekarang. Yang salah sekali lagi itu bukan masa lalu yang kelam. Yang salah itu kalau dari dulu sampai sekarang tetap brengsek dan tidak berubah. Nah, itulah yang salah. Manusia, saudara, semakin bertambah usianya, itu artinya semakin dekat juga waktunya untuk orang itu kembali kepada Sang Penciptanya, Bapak Yahweh. Dan harusnya, saudara, normalnya orang kalau semakin tua, itu seharusnya dia akan semakin cari apa? Cari ketenangan atau cari keributan kira-kira? Saudara yang sudah mulai tua ini, ya, coba sing tua angkat tangan. Orang ngaku. Orang kalau semakin tua itu cari apa? Ketenangan apa keributan? Ketenangan. Normalnya harusnya begitu. Semakin tua cari ketenangan. Tetapi saya perhatikan, ternyata tidak sedikit orang yang semakin tua itu bukan cari tenang, saudara. Ya, tapi saya perhatikan semakin tua justru semakin cari masalah. Bahkan saya katakan, orang itu sendiri, dia sendiri adalah masalah atau troublemaker-nya. Maka saya sebetulnya heran, saudara-saudara sekalian. Orang itu di mana-mana, sama seperti saya dulu, saudara. Saya saksikan diri saya sendirilah. Kalau saya ingat-ingat masa lalu saya dulu, yang masuk dalam satu lingkaran kejahatan, saya merenung, wah, masa saya akan seperti ini terus? Dunia saja mengenal satu ungkapan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan kejeblos juga, kan begitu? Ya toh, tiwas pas mencolot, wanginnya pas kenceng, pohonnya pas mentiung rono. Akhirnya kan jatuh juga, saudara. Karena diperkirakan lompatannya itu akan sampai ke pohon, tapi ternyata angin bertiup kencang dan pohon yang akan dihinggapi itu lari ke arah yang berlawanan. Sehingga tupainya dapat pijakan enggak? Enggak dapat, akhirnya apa? Jatuh. Saya merenung sampai di situ, saudara. Masa saya akan hidup seperti ini terus? Masa saya akan hidup dari uang yang enggak benar terus? Nah, di situ saya merenung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merenung, masa saya harus hidup seperti ini terus? Bagaimana kalau suatu hari nanti tupai itu atau saya jatuh dan saya ketangkep, saya masuk penjara? Kira-kira bagaimana? Nah, di situ mulai saya mengadakan satu introspeksi diri. Saya merenung, saudara. Dan di situ kemudian saya munculkan satu niat, saya harus berubah. Semakin bertambah usia saya, mumpung belum terlambat, saya harus berubah. Saya tidak mau bisnis atau bekerja dengan cara yang seperti ini terus. Saya harus semakin tua hidup saya harus mencari ketenangan. Maka di situ saya bersyukur sekali seperti yang saya katakan di depan tadi. Sebelum saya masuk dalam lingkaran kejahatan yang lebih dalam, waktu itu Bapak Yahweh sudah terlebih dahulu menangkap saya, saudara. Jadi dari sini, saudara, normalnya orang semakin tua itu seharusnya semakin mencari ketenangan. Tetapi pada kenyataannya saya banyak memperhatikan dan menemui orang yang semakin tua bukan cari tenang, tapi semakin tua itu justru semakin cari masalah. Bahkan saya katakan dia sendiri adalah masalah atau troublemaker-nya. Nah, kira-kira saudara, kalau ada orang yang seperti ini, kalau saudara ketemu orang yang seperti ini, yang
Semakin tua itu bukan mencari ketenangan, tetapi justru bikin masalah. Kira-kira bagaimana saudara kalau suatu hari orang yang seperti ini yang menyadari kalau hidupnya itu tidak baik dan dia ingin ada perubahan ke arah yang baik dalam kehidupannya. Kira-kira bisa enggak saudara? Atau boleh enggak kira-kira? Boleh-boleh saja. Dan bisa enggak kira-kira? Bisa, saya katakan bisa. Ya, kalau ada orang yang menyadari hidupku itu tidak baik, bahkan sampai sekarang ini kok hidupku itu tidak baik ya. Dan orang itu ingin perubahan ke arah yang baik dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah bisa? Saya jawab, bisa. Tetapi ingat, sama seperti iklan-iklan yang ada di luaran sana. Yang kalau saudara perhatikan iklan sepeda motor, cuman 1 juta bawa pulang Honda NMAX 125. Ya toh? Iklan kan begitu biasanya. Cukup dengan 1 juta rupiah bawa pulang NMAX 125 cc. Baru gres keluar dari dealer. Ternyata ada tanda apanya? Bintangnya. Setelah dilihat bintangnya apa ki? Golek paling isor dewi. Ya, hanya pentil dan bannya. Kan begitu. Ya kan? Maka saya katakan orang yang menyadari hidupnya sampai hari ini tidak baik. Tapi dia ingin berubah ke arah yang lebih baik. Saya katakan bisa. Tapi ada bintangnya juga. Asal yang pertama, dia tesyufah atau berbalik. Asal ada sifat dan sikap yang dibalik. Hari Rison kemarin saudara, kalau saudara ingat kita sudah bersama-sama diberitahu, pertobatan yang benar itu bukan metanoia, tapi pertobatan yang benar itu tesyufah. Karena apa? Karena metanoia itu cuman pertobatan yang sebatas di pikiran saja. Alias penyesalan, hanya sebatas penyesalan, tapi tidak pernah merubah sikap. Ya, tidak pernah mengambil langkah pertobatan yang benar-benar. Kalau orang itu malu ketika dia hidup dalam dosa, malunya itu hanya sebatas menyesali. Aku malu dengan dosaku ini. Tetapi sampai hari ini tidak pernah mengambil keputusan untuk berbalik dari dosa-dosanya. Itu kalau metanoia. Yang adalah pertobatan yang cuman sebatas di pikiran atau penyesalan. Sebatas penyesalan. Sedangkan tesyufah, pertobatan tesyufah, itu ada sikap yang harus dirubah atau dibalik. 180 derajat. Tesyufah itu dari akar kata syuf yang artinya berbalik. Dan tesyufah itu adalah pertobatan yang saya katakan butuh lebih dari sekedar perubahan pikiran atau penyesalan. Tapi tesyufah itu adalah pertobatan yang butuh perubahan sikap atau tingkah laku. Nah ini bedanya antara metanoia dengan tesyufah. Kalau metanoia itu cuma di pikiran, ya cuma sebatas penyesalan. Mulutnya selalu menyesali, tapi dia tidak pernah berbalik ke jalan yang benar atau jalan yang baik. Tapi kalau tesyufah, saudara ngomong tesyufah, tapi antara mulut saudara dengan kelakuan atau sikap tingkah laku saudara itu tidak sinkron. Saudara tidak bisa disebut saudara sedang melakukan tesyufah. Ya, Bapak Yahweh akan ngomong, kuwi sing mbok lakoke dudu tesyufah, tapi metanoia. Kamu hanya sebatas menyesali, tetapi aku lihat dan aku perhatikan sampai detik ini tidak pernah ada perubahan dalam sikapmu. Kamu bukan sedang tesyufah, tapi kamu sedang metanoia. Kamu sedang masuk dalam satu ratapan atas hidupmu yang seolah-olah kamu menyesali meratapi dosa-dosamu. Tetapi maaf, aku harus mengatakan itu bukan pertobatan yang sejati.
Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tepatnya tanggal 25 September jam 6 sore, kita akan bersama-sama masuk dalam perayaan Yom Teruah. Saya seringkali memberitahu bahwa dari ketujuh hari raya, hanya hari raya ini yang belum digenapi oleh Yesua. Dan di situ seringkali saya sounding, saya menggaungkan, saya bicara dengan saudara. Hati-hati, bagaimana kalau Yesua menggenapi waktu kedatangannya tepat pada perayaan Yom Teruah tahun ini. Dan di situ biasanya saya ngomong apa? Bertobatlah. Dan saya perhatikan sebelum peristiwa atau perayaan Yom Teruah, saya perhatikan terjadi pertobatan besar-besaran. Orang yang tidak pernah ibadah sabat tiba-tiba datang ibadah sabat. Ya, wah iki meh Yom Teruah, medeni iki. Nek ora diangkat medeni, bertobat sih. Ya. Orang biasanya mulutnya makan sembarangan, ojo masak terasi sih Bu ya. Ojo mangan urang sih. Ya, enteni engko bar tanggal selawi. Padahal Yesus mau datang tanggal 27. Ya toh. Tiwas tanggal selawi rak mangan terasi, tanggal 27 mangan terasi sing diangkat coweke. Ya toh, terasinya ya ditinggal. Jadi hati-hati, saya perhatikan orang itu seringkali bertobatnya di waktu-waktu yang seperti itu. Ya, jangan mentang-mentang kita orang percaya Bapak Yahweh yang sudah dientenkan ke akar iman yang benar, kita dibuat ngerti perkiraan besarnya Yesus akan datang kapan. Sekalipun tidak bisa ditentukan pada tahun Ibrani yang keberapa. Jangan terus kita mentang-mentang. Aku sekarang tahu, Yesua kira-kira kalau datang, itu kemungkinan besar pada perayaan Yom Teruah. Wes santai we, ya, iki saya Januari. September, Oktober isih suwi. Brengsek dulu saja. Seringkali saya perhatikan seperti itu, sekalipun tidak terucap seperti itu. Tetapi melalui sikap dan perbuatan orang itu saya perhatikan masih ajak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi hati-hati dengan sikap kita yang seperti ini. Karena saya juga sudah pernah memberitahu hati-hati dengan yang namanya siklus pelana kuda. Siklus pelana kuda itu saya diberi satu hikmat khusus. Dan saya sangat bersyukur sekali. Dan hikmat ini untuk menjawab kebingungan orang yang selalu bertanya-tanya. Mana katanya Yesua akan datang menggenapi hari raya yang kelima. Hari raya Yom Teruah. Lah kenyataannya mana? Aku masuk dalam perayaan Yom Teruah. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi kenyataannya tahun depan toh aku masih merayakan Yom Teruah itu di dunia ini. Berarti kan Yesus tidak datang. Nah ini yang benar yang mana? Di situ Ruach HaKodes kasih satu hikmat. Siklus pelana kuda itu menjawab kegundahan hati orang yang bertanya-tanya ini. Ya, banyak orang yang sudah menemukan jawaban melalui firman ini saudara. Oh ternyata seperti itu. Bahwa kalau Yesua itu belum datang tepat pada perayaan Yom Teruah, Yesua bisa saja datang tidak tepat pada perayaan Yom Teruah, karena tanggal 1 Tisri itu ada 3 momen, dan 2 momen diantaranya itulah yang nantinya akan digenapi oleh Yesua semua. Yang pertama, 1 Tisri itu adalah hari lahirnya bumi. Jadi sekarang bumi yang kita hidupi itu usianya 5.782. Yang kedua 1 Tisri itu ada momen perayaan Yom Teruah atau peniupan nafiri. Dan yang ketiga 1 Tisri juga adalah Yom Hadin atau hari penghakiman. Jadi kalau Yesua tidak datang pas 1 Tisri yang perayaan Yom Teruah atau peniupan nafiri, Yesua bisa saja tetap menggenapi 1 Tisri, tapi nanti pada saat kedatangannya yang ketiga kali di hari
penghakiman atau Yom Hadin. Ya, bisa. Nah, untuk kedatangannya yang kedua kali ini, yang untuk menjemput orang-orang percaya, itu ternyata bisa jadi atau bisa saja dilakukan Yesua di luar tanggal 1 Tisri. Dan itu terjawab melalui firman yang berbicara tentang siklus pelana kuda. Kalau saudara belum melihat atau belum mendengarkan firman ini, silakan saudara buka melalui link yang saya taruh di sebelah kiri atas ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teshuvah itu dari akar kata syuf yang artinya berbalik. Dan teshuvah itu adalah pertobatan yang butuh lebih dari sekedar perubahan pikiran atau penyesalan, tapi teshuvah itu butuh perubahan sikap atau tingkah laku. Dan kalau kita mau teshuvah, saudara, di situ mau tidak mau, kita itu harus menyadari satu fakta. Bahwa hidup kita yang tidak baik, ketika itu tidak dibereskan dengan Bapa Yahweh, sampai kapanpun, hidup kita yang tidak baik, yang tidak segera dibereskan dengan Tuhan, itu akan terus jadi barrier atau pemisah yang akan memisahkan kita dari Bapa Yahweh. Dan selama kita dipisahkan dari Bapa Yahweh, melalui kehidupan yang tidak beres, yang tidak segera kita bereskan dengan Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Selama itu pula, berkat dan pertolongan Tuhan, itu tidak akan pernah turun di dalam kehidupan kita. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Selama orang menyadari hidupnya itu tidak baik, tapi ketika dia diberitahu bertobat, lalu dia hanya mengambil sikap pertobatan yang metanoia, saya katakan sikap hidupnya yang tidak beres, yang tidak segera dibereskan dengan Bapa Yahweh, sampai selamanya itu akan terus jadi barrier atau pemisah yang akan memisahkan orang tersebut dengan Bapa Yahweh. Dan yang paling parah ini saudara, selama saudara itu dipisahkan dari Bapa Yahweh melalui sikap kehidupan yang tidak baik, yang tidak segera dibereskan, maka selama itu juga berkat dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah turun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang atau mungkin kita sendiri merasa hidup kita itu tidak baik, dan sekarang kita menyadari satu fakta, semakin tua aku ingin hidup tenang, dan semakin tua aku ingin hidupku semakin baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah teshuvah. Satu sikap dan sifat yang harus dibalik total 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 itu balik baik terus balik bejat meneh saudara. Bukan seperti itu. Tapi baliknya itu cuman 180 derajat. Nah, balik 180 derajat itu kalau saya sebut pakai bahasa kitab suci, itu disebut dengan berbalik dari jalan-jalan yang jahat kembali kepada jalan Yahweh. Itulah yang disebut dengan teshuvah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau saya ibaratkan orang yang sedang berjalan ini, katakanlah ini adalah perjalanan hidupnya yang tidak baik. Tapi begitu sampai di tikungan ini dia menyadari bahwa aku tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Dia akan berbalik kembali ke jalan yang ini. Tapi dia tidak akan balik lagi ke sini. Itu yang disebut 180 derajat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa kita itu hidupnya tidak baik, apapun itu tidak baiknya, lalu kita ingin berubah, maka kita harus menyadari satu fakta. Semakin tua aku ingin hidup tenang dan aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Maka yang pertama yang harus saudara lakukan adalah teshuvah atau berbalik. Dan setelah teshuvah, yang kedua yang harus dilakukan adalah menarik kafot atau menarik
kemuliaan. Kata kafot yang artinya kemuliaan itu ditulis dengan 4 huruf Ibrani, yaitu huruf kaf, huruf bet, huruf waw, dan huruf dalet. Hurufnya seperti ini. Ini kaf, ini bet, ini waw, dan ini dalet. Ini dibaca kafot. Nah, tidak kebetulan dari 4 huruf Ibrani yang menyusun kata kafot ini, di situ ada 3 huruf Ibrani yang sama dengan huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata kafet, yang artinya apa ini? Hati. Ya, sekali lagi saya baca buat saudara. Kata kafot yang artinya kemuliaan. Jadi kafot artinya apa ini? Kemuliaan. Saudara pegang ini dulu ya. Kafot artinya kemuliaan. Nah, kafot yang artinya kemuliaan ini ditulis dengan 4 huruf Ibrani. Kaf, bet, waw, dan dalet. Nah, tidak kebetulan saudara. Dari 4 huruf Ibrani yang menyusun kata kafot ini, ada 3 huruf Ibrani yang sama dengan huruf Ibraninya kata kafet. Di mana kafet itu artinya apa? Hati. Nah, saya akan tunjukkan huruf Ibraninya kafot dan kafet itu seperti apa. Ya, saudara lihat di sini. Kafot yang artinya kemuliaan, huruf Ibraninya seperti ini. Ya, kaf, bet, waw, dan dalet. Persis ya. Kaf, bet, waw, dan dalet. Sedangkan kafet yang artinya hati, huruf Ibraninya seperti ini, saudara. Kaf, bet, dan dalet. Nah, sekarang saudara perhatikan 3 huruf Ibrani yang sama yang saya highlight warna kuning ini, saudara. Ya, saudara perhatikan. Di 3 huruf Ibrani ini ada 3 huruf Ibrani yang sama, yaitu huruf apa? Kaf, bet, dan dalet. Ini kaf, ini bet, dan ini dalet, saudara-saudara sekalian. Bahkan kafot itu juga bisa ditulis dengan huruf Ibrani yang sama seperti kata kafet, yaitu kaf, bet, dan dalet. Jadi kalau saya mau nulis kafet itu dengan kalau saya mau nulis kafot dengan huruf Ibrani yang seperti ini, hanya 3 huruf bukan 4 huruf, bisa saudara. Ya, kalau saya mau nulis kafot yang harusnya kan kafot seperti ini, kaf, bet, waw, dalet, ada huruf wawnya. Tapi kalau saya mau nulis kafot dengan 3 huruf seperti ini juga bisa. Hanya apa? Tinggal dirubah tanda baca masoretnya. Kalau ini kan Ibrani gundul. Kalau tanda baca itu yang seperti ini ya, kira-kira yang seperti ini ya. Cuman ini kan yang model artistik. Kalau saudara pernah lihat yang ada titik-titik, ada garis, nah itu tanda baca masoretnya. Kalau saya menulis kafot pakai cuma 3 huruf ya bisa. Tinggal tak rubah tanda baca masoretnya. Nah, ini yang pertama. Sekarang setelah kita tahu kalau kafet dan kafot disusun dari 3 huruf Ibrani yang sama. Sekarang saudara perhatikan juga huruf waw di antara ketiga huruf yang sama tersebut. Di mana huruf waw ini memiliki arti hook yang artinya kait, dan kait di sini ini berbicara untuk menarik. Kait atau pancing itu artinya untuk apa? Menarik. Dan waw itu juga punya arti apa ini? Glory atau kemuliaan. Jadi kalau saudara perhatikan di atas ada pengertian kalau orang itu mau masuk dalam kehidupan yang lebih baik dan dia mau meninggalkan kehidupan lamanya yang tidak baik, maka setelah tesyufah orang itu harus menarik kafot. Jadi pengertian menarik kafot atau menarik kemuliaan ini dari huruf waw yang ada di antara huruf kaf, bet, dan dalet. Nah, ini artinya apa saudara? Ini artinya kalau hati kita itu mau dimuliakan, atau kalau hati itu saya sebut sebagai simbol dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita itu kita mendambakan satu kehidupan yang baik, maka tariklah atau lakukanlah
semua yang kafot atau semua yang mulia atau yang baik. Semua yang mulia atau semua yang baik itu cuman masalahnya seperti apa, Pak? Nah, kita akan coba lihat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita buka bersama-sama. Filipi pasal ke-4 ayat yang ke-8. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Yang dimaksud pikirkanlah hal-hal itu tentunya pikirkanlah untuk melakukan hal-hal itu. Jadi kalau saudara tanya yang dimaksud melakukan atau menarik kafot itu apa? Yang dimaksud menarik kafot atau menarik kemuliaan itu artinya kalau hati atau kehidupan kita itu pengen dimuliakan atau kita mendambakan kehidupan yang baik, maka tariklah, lakukanlah semua yang kafot atau semua yang mulia atau yang baik. Mungkin di sini saudara bertanya, lah semua yang baik itu seperti apa? Itu bisa saudara lihat dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Dari apa yang kita baca ini tadi saudara. Kalau Rabi Saul dan Timotius itu sudah memberitahu kita harus melakukan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci dan menyenangkan. Saya rasa kita pasti sudah punya gambaran seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari hidup kita itu tidak baik dan di situ kita kepingin hidup lebih baik. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hidup menarik yang mulia, yang baik itu seperti apa. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar untuk saudara. Tapi dari apa yang diajarkan Rabi Saul dan Timotius di kitab Filipi 4 ayat yang ke-8, saya rasa kita sudah punya gambaran yang jelas seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita itu menyadari hidup kita tidak baik dan di situ kita pengen jadi lebih baik. Jadi intinya saudara, kalau kita mengacu ke ayat 8 yang terakhir, semua yang mulia atau yang baik itu segala sesuatu yang menyenangkan dan patut untuk dipuji atau patut dianggap itu baik. Saya ambil contoh begini. Misalkan begini saudara ya. Kita melayani Bapak Yahweh. Itu saya sebut sebagai sesuatu yang mulia. Dan itu pun patut untuk dipuji. Tapi bukan berarti pujian yang nyari jempol loh. Ya. Bukan pujian yang arahnya untuk kesombongan, bukan. Yang dimaksud patut dipuji itu artinya apa yang kita lakukan pelayanan kita itu dianggap baik. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi saya ambil contoh kita melayani Bapak Yahweh itu juga sesuatu yang mulia dan itu patut dipuji. Lalu kita hidup dalam kekudusan dan tidak melakukan kejahatan itu juga mulia dan itu patut dipuji. Yang dikatakan di tengah-tengah generasi yang bengkok ini, tetapi engkau tetap hidup dalam kekudusan dan engkau tidak mengerjakan kejahatan. Dan itu saya sebut sebagai sesuatu yang mulia dan juga patut untuk dipuji. Lalu kita tidak bikin masalah, kita tidak jadi troublemaker di mana-mana. Itu juga saya katakan, itu adalah satu hal yang juga mulia dan itu patut dipuji karena itu sesuatu yang baik dan sebagainya. Yang saya rasa saudara pasti paham apa itu semua yang baik dan yang mulia. Jadi ini yang kedua saudara. Ketika orang itu kepingin, dia menyadari hidupku kok tidak baik ya. Masa aku mau hidup dalam kehidupan yang tidak baik seperti ini terus. Dan di situ kemudian muncul satu keinginan untuk merubah hidupnya menjadi hidup yang lebih baik lagi. Yang pertama dia harus melakukan tesyufah, yang kedua dia harus menarik kafot atau menarik atau melakukan setiap yang baik di dalam kehidupannya dan tidak melakukan yang tidak baik lagi.
Kemudian yang ketiga, hidup kita yang tidak baik, saya katakan masih bisa dimuliakan atau masih bisa dibawa ke arah yang baik, asal mutu hati kita juga baik, saudara. Jadi kalau saudara pengen berubah, saudara mesti perhatikan ini dulu. Mutu hatimu itu kira-kira bagaimana? Ya, cara berpikirmu, kualitasnya cara berpikirmu itu bermutu atau enggak? Gitu loh. Cara berpikir kita, cara kita bersikap itu bermutu atau enggak? Kalau saudara dikehilat, enggak akan bisa kelihatan mutu saudara yang sebenarnya itu enggak kelihatan. Tapi begitu saudara ada di luar kehilat, ya saudara sedang ada di kumpulan orang-orang yang tidak percaya Bapa Yahweh. Saudara ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menjaga kekudusan. Saudara ada di tengah-tengah orang yang katakanlah juga orang itu pengagung Yahweh, tapi makannya masih sembarangan, tidak makan kosher. Mutu saudara itu akan kelihatan di situ. Ya, kalau di kehilat tidak bisa. Ya, tidak akan kelihatan yang sesungguhnya itu tidak akan kelihatan. Tapi pada saat di luar, saudara akan kelihatan mutu aslinya seperti apa. Dari satu lagu saja, saya bisa menebak mutu saudara. Coba, sekarang ini lagi viral lagu apa? Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Ya betul enggak? Dan itu yang nyanyi siapa? Mau orang yang percaya, tidak percaya Bapak Yahweh, bahkan sampai yang percaya Bapak Yahweh, tak perhatikan nek joget, waduh menikmati. Dia tidak sadar kalau lewat lagu ini mutunya yang asli itu kelihatan. Ngerti saudara? Di mana? Asal saudara tahu, bagi orang itu kelihatannya hanya sebuah lagu. Apalagi sekarang sempat viral melalui seorang anak laki-laki kecil. Ya kan? Orang percaya Bapak Yahweh sama makan, sama di warung jegang, wah disetelke, ojo dibanding-bandingke sama mangan sama rengeng-rengeng. Nggak sadar dia. Energi negatifnya itu besar loh, ya. Dan itu bahaya kalau kita yang nyanyi, saudara. Yang pertama apa? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Perhatikan kata wong kaya ngene. Memang kata atau kalimat wong kok ngene itu bisa berarti banyak. Bisa berarti keadaan, bisa berarti orang itu sendiri. Ya coba saudara kalau renungkan, wong kok ngene itu kan kesannya apa? Merendahkan diri atau mengangkat diri kita sendiri? Merendahkan. Ya toh, lo ngaku wong kok ngene mbok banding-bandingke. Ya toh kan sedang ngomong begitu, betul enggak? Ya kan berarti kan saudara sedang merendahkan diri saudara sendiri apa meninggikan? Merendahkan. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Terus apa lagi? Yo mesti aku apa? Yo mesti aku kalah. Waduh. Energinya negatif loh itu saudara. Ya. Yo mesti aku kalah. Yo terjadilah selalu kekalahan dalam hidupmu. Wong wis ngomong apa? Wis wong kok ngene merendahkan diri dulu. Terus yang terakhir apa? Yo mesti aku kalah nek mbok bandingke mbek kae. Kan begitu. Ya toh? Hati-hati. Saya ingin memberitahu, lagumu itulah imanmu. Perhatikan ini baik-baik. Apa yang engkau nyanyikan, lagumu itulah imanmu. Saudara ngerti? Di sini pelayan Tuhan, saya minta untuk kritis dan benar kalau nyanyi. Ya, kalau yang pertama, nyanyi lagu apa? Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Terus di refrennya, kata-katanya apa? Yang aslinya apa? Ku angkat hatiku, memandang kekudusanmu. Ini kata-kata ini keliru. Seolah-olah kita itu punya kemampuan mengangkat hati kita untuk memandang kemuliaan Bapa Yahweh. Keliru saudara. Kita itu tidak punya kemampuan. Moses saja mukanya ditutupi sama tangannya Bapa Yahweh.
supaya jangan sampai Mose itu memandang melihat wajah Bapak Yahweh. Kenapa soalnya? Wajahnya Bapak Yahweh itu penuh dengan kemuliaan. Dan kadar kemuliaannya Mose dengan kadar kemuliaannya Bapak Yahweh itu tidak sama. Kenapa Bapak Yahweh nutupi? Karena Bapak Yahweh ngerti. Tak tutup itu karena kadar kemuliaanmu tidak sama aku Mose. Kalau tak buka kamu nonton wajahku mesti mati. Itu loh saudara. Nah ini lagu ini kata-katanya keliru. Yang benar itu angkatlah ruahku memandang kekudusanmu. Karena hanya dengan kekudusan Bapak Yahweh kita itu akan dibuat bisa memandang kemuliaan Bapak Yahweh. Dengan roh kita itu baru bisa memandang kemuliaan Bapak Yahweh. Gitu loh. Ya toh Bapak Yahweh wujudnya apa? Roh. Roh itu juga harus dilihat pakai apa? Roh juga. Tidak bisa saudara ngomong, ku angkat hatiku memandang kekudusanmu. Tidak bisa. Yang benar itu angkatlah ruahku memandang kekudusanmu. Ya, dengan roh itu pun kita minta diangkat. Artinya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan memandang kekudusan Bapak Yahweh melalui roh kita baru bisa diangkat. Ndak ya ndak. Terus apa meneh? Nyanyi apa lagi? Nyata berdiri sebagai umat pilihan, tapi nyanyinya jagrok. Piye jajal bingungi apa ndak itu? Nyata nyanyi berdiri sebagai umat pilihan tapi nyanyinya linggu. Ya keliru. Enek duduk yang mau duduk sebagai umat pilihan gitu loh. Terus apa lagi yang kata-katanya seperti itu? Sujud di altarnya tapi jagrok linggu bahkan berdiri. Lagi piye to Bapak Yahweh bingung. Jarene sujud, kok jagrok jegrek. Berdiri tegak. Ini yang benar yang mana? Gitu loh. Di sini setiap kata-kata dalam pujian saya kritisi saudara. Harus dibenarkan. Nah ini lagu-lagu pujian rohani. Yang kaitannya dengan iman percaya kita jelas. Tapi kayak lagu ojo dibanding-banding ke. Asal saudara ngerti, itu bahaya untuk iman percaya kita. Ya, nyanyi nanti kan dadi wong kalah terus kowe. Ya toh, wong kok ngene, wah kok kesane ya toh wis mungkin tingginya ndak terlalu tinggi, ya toh orangnya ndak terlalu tinggi ngomong kok mbok banding-banding ke, wah itu sudah rendah direndahke meneh, isih didiak ngene mungkin ya. Itu tanpa saudara-saudari, saudara sedang merendahkan diri saudara sendiri. Yani itu kayak Yani, so cilik nyanyi ku yo tambah kayak dipenet meneh Yani gitu ya toh. Kayak boneka per itu loh. Ya ndak mental mentul. Habis itu masih ada kata-kata, yo mesti aku kalah. Waduh, lah kok kalah. Harusnya kita ngomong kita menang bersama Bapak Yahweh dan Yesua. Amin. Harusnya itu yang jadi iman kita. Hati-hati ya, kalau nyanyi hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita yang tidak baik, saya katakan masih bisa atau masih ada kesempatan untuk dimuliakan atau dibawa ke arah yang baik. Asal mutu hati kita itu baik. Nah, pengertian seperti ini datang dari mana? Pengertian ini datang dari kata kafat, bukan kafot ya, tapi kafat. Yang huruf Ibraninya itu sama dengan kata kafet yang artinya hati. Di mana kafat memiliki arti to be heavy atau to be weighty. Yang artinya menjadi berat atau menjadi berbobot. Dan menjadi berbobot di sini, ini tidak sekedar berbicara tentang sesuatu yang baik, tapi berbobot di sini, ini juga berbicara soal mutu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan di depan ini, ada 3 kata dalam bahasa Ibrani yang tidak kebetulan huruf Ibraninya itu sama. Yaitu kata kafet, kafat, dan kafot. Kata kafat dan kafet sudah saya tulis di sini. Kata kafot memang tidak saya tulis, tapi tadi sudah kita bicarakan ya. Masih ingat kafot artinya apa? Kemuliaan, betul sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan di materi ini dari awal sampai detik ini
itu ada 3 kata dalam bahasa Ibrani yang tidak kebetulan huruf Ibraninya itu sama, saudara. Yaitu kata kafet, kafat, dan kafot. 3 kata ini huruf Ibraninya sama, hanya beda tanda baca masoretnya. Tapi kalau saya mau bikin tulisan Ibrani kafet pakai 3 huruf ini, ya saya mau bikin, ini kan bacanya apa ini? Kafat, hurufnya kaf, bet, dan dalet. Tapi kalau saya mau bikin tulisan kafet, bukan kafat, tapi kafet, pakai huruf 3 ini bisa enggak? Bisa, buktinya ini, ya, kaf, bet, dan dalet. Tinggal tak kasih apa? Tanda baca untuk vokal E supaya bunyinya kafet. Paham, saudara? Ya, saya pakai 3 huruf ini, kaf, bet, dan dalet, untuk menulis kata kafet, itu bisa. Saya juga bisa pakai 3 huruf ini untuk menulis kata kafot. Tinggal apa? Kalau saya mau nulis kata kafot, tinggal tak kasih tanda baca untuk vokal O, supaya kaf, bet, dan dalet itu bunyinya jadi kafot. Kalau saya mau bunyikan kafat, ya tinggal pas di bet ini tak kasih tanda masoret untuk vokal A supaya kaf, bet, dalet ini bunyinya kafat. Kalau saya mau bikin tulisan kafet, tinggal kaf, bet, dan dalet ini pas di huruf bet ini tak kasih tanda baca untuk vokal E supaya kaf, bet, dan dalet itu bunyinya kafet. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi tidak kebetulan juga, saudara. Kalau hati itu organ tubuh yang paling besar ukurannya dan paling berat bobotnya dibanding organ tubuh yang lain. Dan ini juga dibuktikan oleh medis. Ketika manusia itu dibongkar tubuhnya, dikeluarkan satu-satu organ tubuhnya. Organ tubuh yang paling besar ukurannya dan paling berat bobotnya dibanding organ tubuh lainnya adalah hati. Dan hati yang paling berat bobotnya ini berbicara tentang hati yang berbobot atau hati yang bermutu. Ini artinya segala sesuatu yang keluar dari kita. Baik itu ucapan kita, baik itu pikiran kita, baik itu sikap kita. Maka ucapan, pikiran, dan sikap kita itu dituntut oleh Bapak Yahweh harus ada mutunya. Ini tidak kebetulan, saudara. Kata kafat itu artinya to be heavy atau to be weighty, yang artinya menjadi berat dan menjadi berbobot gitu loh. Lah tidak kebetulannya bagaimana? Tidak kebetulan juga kalau kata kafet yang artinya hati itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani yang sama untuk menulis kata kafat yang artinya berbobot. Dan artinya juga apa ini? Berat. Menjadi berat, to be heavy. Karena apa? Rupanya hati yang ada di dalam tubuh kita, satu di antara organ tubuh kita, itu adalah organ tubuh yang paling berat. Dan yang dimaksud organ tubuh paling berat di sini, ini berbicara tentang sesuatu yang berbobot. Itu artinya segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan dan sikap kita, itu harus ada mutu atau bobotnya. Ya, artinya ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu yang bermutu. Kalau yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang tidak baik, maka ini akan otomatis kontras atau bertentangan dengan konsepnya Bapak Yahweh ketika Bapak Yahweh itu menciptakan kita dalam rupa dan citranya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Yahweh menciptakan bumi dan segala isinya, Bapak Yahweh menciptakan laki-laki dan perempuan yang adalah saudara dan saya. Semua yang diciptakan Bapak Yahweh, asal saudara tahu, itu punya mutu dan kualitas yang sangat tinggi dan baik. Ya, saudara dan saya, itu ciptaan yang mutu dan kualitasnya sangat bagus loh, saudara. Saudara percaya enggak? Saudara dan saya itu ciptaannya Bapak Yahweh yang mutu dan kualitasnya itu sangat tinggi dan baik. Kenapa? Karena saudara tidak dimasukkan dalam keluarga binatang.
Tapi saudara dimasukkan dalam keluarga manusia khusus. Itu ciptaan khusus. Saudara punya 5 level jiwa roh. Sedangkan binatang itu hanya punya 1 level jiwa roh. Yang disebut dengan naluri. Gitu loh. Manusia punya naluri. Tapi manusia itu juga dikasih perasaan untuk mengerem nalurinya itu, saudara-saudara sekalian. Maka ketika ada manusia yang nalurinya itu tidak bisa direm sama perasaannya, maka saudara akan ketemu satu ungkapan yang dikatakan apa? Orang kok kayak binatang. Pernah dengar seperti itu, saudara? Orang kok kayak binatang kelakuannya. Pertanyaannya, kenapa kok orang sampai dikatakan orang kok kayak binatang? Karena ketika nalurinya itu bergerak, dan ketika dia tahu nalurinya itu keluar jalur, dan berusaha direm pakai hatinya, pakai perasaannya, rupanya nalurinya itu tetap nerobos dan nerjang. Maka kita mengenal binatang itu hidup dengan naluri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semua yang diciptakan Bapak Yahweh itu punya mutu dan kualitas yang baik. Saudara dan saya itu ciptaan yang mutu dan kualitasnya sangat bagus dan sangat tinggi. Dan semua ciptaan Bapak Yahweh yang bagus dan baik ini, saudara, asal saudara tahu, ini berawal dari apa coba? Ini berawal dari Bapak Yahweh yang memikirkan sesuatu yang bermutu untuk ciptaannya dalam pikirannya. Saudara percaya saudara dan saya itu ciptaan yang sangat bermutu tinggi, percaya enggak saudara? Amin. Ya, saudara dan saya itu ciptaan Bapak Yahweh yang mutunya sangat tinggi, sangat bagus. Quality kontrolnya itu sangat ketat Bapak Yahweh, sehingga ada kita-kita yang kualitasnya sangat tinggi dan bagus. Dan saudara ngerti, semua ciptaan Bapak Yahweh yang bagus, laki-laki dan perempuan, kita semua, dan seisi alam semesta jagat raya ini juga ciptaan Bapa Yahweh yang sangat bagus. Tapi pernahkah kita itu merenung dan kita berpikir, ciptaan yang sangat bagus ini berawal dari apa? Nah, di sini saya ingin memberitahu bahwa ciptaan yang sangat bagus ini berawal dari Bapak Yahweh yang memikirkan sesuatu yang bermutu juga untuk ciptaannya dalam pikirannya. Jadi dengan kata lain, ketika Bapak Yahweh itu membuat blueprintnya manusia, membuat blueprintnya alam semesta dan jagat raya ini, Bapak Yahweh itu betul-betul buat blueprint yang sangat bagus, sangat teliti dan sangat indah. Saudara pernah membayangkan pada saat Bapak Yahweh menciptakan rambut saudara? Pernah mikir enggak saudara? Ya, menciptakan rambut saudara. Nek rambut itu lurus sih saya mending-mending. Nek rambut itu saya model ruwet itu piye jajal? Ya toh? Gulungi siji-siji templek ke. Piye jajal? Pernah merenung enggak kita dari perkara yang sederhana ini? Ini menunjukkan bahwa kualitas mutu ciptaannya Bapak Yahweh itu semuanya high quality. Semuanya kualitasnya tinggi dan bagus-bagus saudara. Tapi pernah juga enggak kita merenung, Bapak Yahweh menciptakan kita dengan kualitas yang sangat tinggi ini bermula atau berawal dari apa? Dan itu berawal dari Bapak Yahweh yang memikirkan sesuatu yang bermutu juga untuk ciptaannya dalam pikirannya. Jadi dalam blueprintnya, istilahnya Bapak Yahweh itu sedang ngomong begini. Aku mau bikin satu ciptaan, tapi aku tidak mau ciptaanku itu sembarangan. Aku mau ciptaanku itu indah dan sempurna. Jadilah saudara dan saya. Kalau Bapak Yahweh pada waktu itu tidak memikirkan sesuatu yang baik atau bermutu untuk ciptaannya, saya yakin pasti apa yang dia tuangkan dalam karya ciptaannya itu bukan karya yang baik. Nah, mungkin sampai di sini ada yang tanya lagi, lah berarti manusia purba itu juga ciptanya Bapak Yahweh yang tidak baik, Pak? Saya mau jawab, manusia purba itu bukan ciptaannya Bapak Yahweh secara khusus yang kemudian dikawinkan sama anak-anaknya Adam. Jangan salah, ya.
Saudara jangan terjebak dengan teori konspirasi ini. Jadi tidak cuma barangnya anti Hamasyah yang teori konspirasi, tapi manusia purba itu juga teori konspirasi. Sekarang Bapak Yahweh ngomong apa? Marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan citra kita. Sekarang saudara perhatikan wajahnya manusia purba sing teng pletot. Saudara yakin Bapak Yahweh mukanya seperti itu? Saya tanya, Tuhan Yesus dulu mukanya seperti itu enggak? Enggak. Nah aku ora gelem ngakoni. Terus teori konspirasi apa? Si Darwin ngomong apa? Manusia itu sajane saka kethek. Kowe rene nek wonge urip tak tukokke kethek dadekno menungso, tak tunggoni, ya. Kalau orangnya masih ada tak tukokno kethek siji, tak enteni dadekno menungso. Ya mungkin dia dulu juga dari kethek ya enggak tahu. Ya, dia diasuh sama kethek atau lahir dari kethek ya saya enggak tahu. Ya, tapi yang pasti ketika orang mengatakan seperti itu mau disebut teori evolusi atau apapun, itu orang itu tanpa dia sadari dia sudah menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh menciptakan kita itu dengan mutu dan kualitas yang tinggi. Lah kok dipadake kethek, lah kentir wong iki. Ya toh? Ya coba kita cepet kethek siji, dadekno menungso tak anteni wis. Gitu loh. Jadi saya yakin kalau pada waktu itu Bapak Yahweh dalam pikirannya Tuhan tidak memikirkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas tinggi untuk ciptaannya. Saya yakin pasti apa yang dia tuangkan dalam karya ciptaannya itu bukan karya yang baik. Kalau Bapak Yahweh tidak memikirkan menciptakan kita dalam bentuk yang baik, bentuk saudara itu pasti apa? Ting pletot, ngerti enggak? Ya toh? Bentuk saudara mesti ting pletot ora genah gitu loh. Itu kalau Bapak Yahweh tidak memikirkan dulu dalam blueprintnya, tak bikin yang sempurna, perfect. Kalau Bapak Yahweh memikirkan begitu, maka terjadilah apa yang Bapak Yahweh pikirkan dalam blueprintnya. Satu karya yang indah, yaitu saudara dan saya. Ciptaan Bapak Yahweh yang luar biasa. Dan ini saudara, sedang memberitahu kita bahwa ketika kita menyadari hidup kita tidak baik dan sekarang kita ingin menjadi baik, saya katakan tidak ada yang mustahil untuk saudara yang mau merubah hidupmu menjadi lebih baik. Atau mungkin sampai di sini justru ada yang mengatakan, wah, saya kan sudah jadi orang baik. Oh ya, hebat sekali kamu berani mengatakan seperti itu. Ya, saya berani taruhan. Tidak ada di tempat kita di sini yang hidupnya 100% baik. Termasuk saya, itu juga tidak 100% baik. Ya, hanya Yesua yang 100% baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diberitahu bahwa ketika kita menyadari hidup kita itu tidak baik, dan sekarang kita ingin menjadi baik, tidak ada yang mustahil untuk saudara yang mau merubah hidup menjadi baik. Caranya bagaimana? Samakan hatimu dengan hatinya Tuhan. Hari ini secara khusus kita bicara tentang apa saudara? Tentang hati. Kalau saudara tanya caranya bagaimana Pak? Supaya hidup saya yang tidak baik ini, saya kok kepingin sekali hidup saya itu baik. Saudara mungkin juga mengatakan, saya sudah tidak betah Pak. Hidup seperti ini. Hidup dikejar-kejar masalah. Saya hidup jadi pencipta masalah. Setiap ada saya orang selalu menghindar. Orang tidak nyaman dengan kehadiran saya. Saya katakan tidak ada yang mustahil. Dan itu tidak tertutup untuk saudara yang mau berubah menjadi baik. Caranya, samakan hati saudara dengan hatinya Tuhan. Buat hatimu dan hatinya Tuhan berjalan dalam satu irama yang sama. Tuhan lakukan yang baik, saudara juga harus lakukan yang baik. Dari dulu sampai sekarang saudara, tidak pernah saya temukan satupun ayat
Bapak Yahweh maupun Yesua mengajarkan kita melakukan yang tidak baik. Tidak ada. Bahkan Yesua lebih ekstrim. Dalam kasih karunia lebih ekstrim. Kalau pipi kananmu dikuaplok, sing pipi kiri kayak kesisan ben digaplok. Ya itu kan lebih ekstrim itu. Ya. Bukankah ini satu pengajaran yang sangat baik? Nah, kalau saudara ingin merubah hidupmu, buat hatimu itu sama dengan hatinya Tuhan. Ya, buat hatimu itu bisa satu irama, satu derap langkah yang sama dengan hatinya Tuhan. Tuhan lakukan yang baik, ya saudara harus lakukan yang baik. Yesua taat kepada Bapaknya, saudara juga harus taat kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Dan boleh saudara buktikan firman yang saudara dengar pada malam hari ini. Ketika saudara itu bisa taat melakukan 3 hal yang sudah diajarkan kepada kita tadi. Tunggu sebentar lagi, sabar. Bapak Yahweh pasti memuliakan saudara dan saya. Amin. Ketika saudara bisa melakukan 3 hal yang sudah diajarkan kepada kita malam hari ini. Sabar, tunggu sebentar lagi. Karena sebentar lagi Bapak Yahweh pasti memuliakan saudara dan saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.